Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang terhormat, selamat siang dan selamat datang dalam acara sidang promosi program studi Doktor Ilmu Hukum atas nama Saudara Russel Butar-Butar yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Hadirin yang terhormat, selama ujian promosi berlangsung, kami mohon dengan hormat agar audio dan video tidak diaktifkan. Selain penguji yang telah ditunjuk, tidak diperkenankan mengaktifkan audio dan video selama sidang promosi berlangsung. Terima kasih. Ketua dan anggota tim sidang akademik Universitas Indonesia dipersilahkan mengaktifkan audio dan video. Saudara promovendus dipersilahkan memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor dalam program studi ilmu hukum dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan promotor dan kopromotor dari para penguji promovendus Saudara Russel Butar-Butar. Promotor Profesor Dr. Hikmahanto Juwana SH LLM PhD, kopromotor Dr. Gunadi MSc AK, para penguji Profesor Dr. Rosa Agustina SHMH, Profesor Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaul SEAK MHM Account, MEC Hons dan CA, Kurnia Toha SHLM PhD, Dr. Trihayati SHMH, Dr. Yeti Komalasari Dewi SHMLI. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara promovendus, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung dalam rangka ujian promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Upaya Penanggulangan Base Erosion and Profit Shifting oleh Multinational Enterprise dalam bisnis e-commerce dan digital ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, saya persilakan yang amat terpelajar Profesor Dr. Hikmahanto Juwana SHLM sebagai promotor untuk memulai acara ujian. Terima kasih Bapak Dekan. Saudara promovendus, saya persilahkan membacakan secara singkat ringkasan inti dari disertasi saudara selama 15 menit. Saya persilahkan. Yang terhormat Ketua Sidang, yang terhormat promotor, yang terhormat kopromotor dan hadirin yang kami hormati, perkenankan saya membacakan ringkasan inti dari disertasi saya sebagai berikut. Disertasi ini berjudul Upaya Penanggulangan Base Erosion and Profit Shifting oleh Multinational Enterprise dalam bisnis e-commerce dan digital ekonomi. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan dan persoalan perpajakan internasional yang berasal dari transaksi digital, baik itu transaksi e-commerce maupun transaksi digital ekonomi di Indonesia. Berangkat dari fakta bahwa sangat sulit memperlakukan pajak untuk pelaku bisnis internasional. Dalam hal ini, Multinational Enterprise yang bergerak di bidang e-commerce dan digital ekonomi di Indonesia. Persoalan perpajakan merupakan persoalan setiap yurisdiksi pajak di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia, yang mana kebijakan pajak sangat berhubungan erat dengan persoalan politik, baik itu politik hukum maupun politik ekonomi, yang merujuk kepada penciptaan aturan hukum dan kebijakan perpajakan setiap yurisdiksi atau setiap transaksi internasional yang dilakukan oleh multinational enterprise, yang mana pengaturan tersebut bisa saja melibatkan dua yurisdiksi atau lebih, yang biasanya setiap yurisdiksi terkait akan kerjasama ataupun perjanjian pajak yang berkedudukan sebagai negara pihak perjanjian atau contracting state.
Perkembangan internet atau ICT telah meningkatkan pengguna dan kebutuhan akan barang dan jasa yang bersumber dari ICT ini, baik itu e-commerce maupun digital ekonomi. Efeknya, transaksi tradisional sudah bergeser ke arah transaksi digital, baik secara daring atau online. Transaksi melalui e-commerce dan digital memiliki beberapa keuntungan, di antaranya, yang pertama, transaksi dagang menjadi lebih efektif dan cepat. Yang kedua, transaksi dagang menjadi lebih efisien, produktif, dan bersaing. Yang ketiga, lebih memberi kecepatan dan ketepatan kepada konsumen. Yang keempat, mengurangi biaya administratif. Yang kelima, mengurangi masalah-masalah sebagai akibat perbedaan budaya, bahasa, dan praktik perdagangan. Yang keenam, meningkatkan pendistribusian logistik. Dan yang terakhir, memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk menjual produknya secara global. Banyak model bisnis yang berkembang secara digital, baik itu bisnis to bisnis atau B2B maupun bisnis to consumer atau B2C. Misalnya seperti mesin pencari search engine, pasar online atau online marketplace. Model bisnis yang paling khas misalnya e-tailer yang dilakukan oleh Amazon, penyedia konten, broker transaksi, misalnya PayPal, pembuat pasar misalnya Amazon, portal misalnya Google, dan penyedia komunitas misalnya Facebook. Meskipun ada banyak model pendapatan e-commerce dan digital ekonomi yang berbeda dikembangkan, sebagian besar perusahaan bergantung pada satu atau beberapa kombinasi dari model pendapatan. Di antaranya model iklan atau advertising, model berlangganan atau subscription, model biaya transaksi, model penjualan atau sales, dan model afiliasi. Meningkatnya transaksi e-commerce dan digital ekonomi secara global termasuk di Indonesia tidak serta-merta berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak dari sektor ini. Sulitnya memajaki sektor ini dikarenakan sistem pajak dan aturan pajak kita masih mengacu kepada transaksi tradisional dan mensyaratkan kehadiran fisik. Di sisi lain, Indonesia juga masih terikat dengan perjanjian pajak atau P3B yang belum secara holistik mengakomodir perpajakan dari transaksi digital ini. Untuk itu, Indonesia membutuhkan pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai kebutuhan negara, tak terkecuali penerimaan pajak dari sektor digital ini. Dalam rangka memajaki cross-border e-commerce atau CBEC dan digital ekonomi, dan juga menetapkan aturan hukum yang dapat menghalau atau meminimalkan pengedaran pajak, maka Indonesia membutuhkan aturan hukum yang dapat menjangkau itu. Oleh karena itu penelitian ini dibutuhkan untuk menjawab persoalan itu. Adapun kebaharuan dari penelitian ini adalah penelitian ini secara preskriptif ingin menemukan formulasi hukum untuk menanggulangi praktik BEPS di bidang e-commerce dan digital ekonomi. Maka penelitian ini diarahkan kepada 3 isu atau masalah penting, yaitu yang pertama, bagaimanakah teknik BEPS yang biasanya dilakukan multinational enterprise untuk menghindari pajak dalam bisnis e-commerce dan digital ekonomi. Yang kedua, bagaimanakah strategi dari negara India, Australia, Inggris, dan Malaysia untuk menanggulangi multinational enterprise yang melakukan praktik BEPS di bidang e-commerce dan digital ekonomi. Yang ketiga, formulasi hukum seperti apakah yang seharusnya Indonesia ciptakan untuk menanggulangi praktik BEPS di bidang e-commerce dan digital ekonomi. Metodologi penelitian. Metodologi dalam penelitian ini akan menganalisis semua data-data yang berhubungan dengan perpajakan e-commerce dan digital ekonomi dengan cara pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dengan bantuan teori keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari Radbook, dan teori kerjasama internasional. Sementara metode penelitian dilakukan melalui penelitian bersifat normatif atau doktrinal dan didukung oleh metode penelitian non-doktrinal. Alasan pemilihan negara perbandingan. Adapun negara yang menjadi negara pembanding diantaranya India, Australia, Inggris, dan Malaysia. Perbandingan sistem perpajakan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara sistem pajak domestik dan harus menunjukkan potensi solusi alternatif untuk masalah kebijakan umum dengan melihat bagaimana elemen dasar dan undang-undang perpajakan dalam berinteraksi. Lebih lanjut, tentang alasan pemilihan negara pembanding tersebut, diantaranya didasarkan pada data kebijakan negara dan perundang-undangan yang mengedepankan penerapan pemajakan secara unilateral terhadap bisnis e-commerce dan digital ekonomi. Dalam penelitian ini, tidak ada pembatasan mengenai sistem hukum antara civil law dan common law. Penelitian ini murni ingin melihat kebijakan hukum masing-masing yurisdiksi perbandingan dalam meregulasi perpajakan dan upaya mencegah pengedaran pajak oleh multinational enterprise di bidang e-commerce dan digital ekonomi. Teori, pimpinan sidang, tim promotor, dewan penguji, para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan. Penelitian ini menggunakan 2 teori, yaitu teori Radbook tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dan teori yang kedua menggunakan teori kerjasama internasional. Penggunaan teori dalam Radbook dalam penelitian ini didasarkan pada 3 prinsip, yaitu yang pertama prinsip keadilan.
Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa semua orang diperlakukan sama dan diberi hak dan tugas yang menjadi hak mereka sesuai aturan secara adil dan tidak diskriminatif. Pertimbangan keadilan diperlukan untuk mengalokasikan secara terbatas barang dalam masyarakat tertentu, tetapi di sisi lain keadilan dituntut dalam semua hubungan manusia. Dari perspektif hukum, keadilan telah menjadi jangkar penting untuk mencapai sistem hukum yang dianggap sah dan sah di antara para anggotanya. Begitu juga identifikasi dua aspek keadilan, yaitu keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Perlu memperhatikan aspek-aspek sistem pajak yang diperlukan untuk mencapai tingkat ekuitas horizontal. Oleh karenanya, orang-orang dalam situasi yang sama harus membayar jumlah pajak yang sama atau serupa. Dengan kata lain, penjual yang menjual barang melalui toko online harus sama-sama dikenakan pajak, jenis pajak, dan tarif pajak yang sama dengan penjual yang konvensional. Oleh karena itu, dalam mewujudkan perpajakan yang adil dan efisien, khususnya dalam perpajakan e-commerce dan digital ekonomi, penting memperhatikan yang pertama, setiap penghasilan dan atau nilai tambah yang didapatkan di wilayah hukum Indonesia harus dikenakan pajak, baik itu pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai yang relevan. Yang kedua, tidak ada perbedaan yang berarti dalam menentukan subjek dan objek hukum antara transaksi domestik maupun transaksi lintas batas, atau antara transaksi tradisional secara fisik dengan transaksi tanpa kehadiran fisik atau secara online. Yang ketiga, tidak ada perbedaan yang berarti dalam menentukan objek pajak, baik itu yang berasal dari lapangan hukum pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Yang keempat, tidak boleh ada perbedaan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan administrasi perpajakan. Yang kedua, prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum merujuk kepada pengaturan perpajakan e-commerce dan digital ekonomi di Indonesia yang harus memperhatikan persyaratan stabilitas yang merupakan salah satu aspek dari aspek kepastian hukum. Akan tetapi, asas ini mencakup beberapa aspek lainnya, misalnya pemberlakuan non-retroaktif dan kejelasan undang-undang. Oleh karena itu, kepastian hukum itu harus merujuk juga pada aturan perpajakan e-commerce dan digital ekonomi yang mengandung, pertama, berisi ketentuan yang jelas dan logis. Yang kedua, aturan hukum tidak boleh berlaku surut. Meskipun demikian, jika undang-undang perpajakan berlaku surut ingin diberlakukan, maka undang-undang perpajakan berlaku surut harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam instrumen hukum lunak. Yang ketiga, kepastian hukum. Kemudian azas ataupun prinsip kemanfaatan hukum. Prinsip ini mengacu kepada manfaat hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kebahagiaan. Hukum juga harus memperhatikan adanya unsur efisiensi pada saat pelaksanaannya dan mementingkan isi dan bukan formalitasnya atau substance over form. Proposal pengaturan perpajakan e-commerce dan digital ekonomi harus memberikan manfaat kepada negara dan pelaku usaha. Negara akan mendapatkan tambahan penerimaan negara, sementara pengusaha tradisional melalui toko fisik akan lebih bisa bersaing dikarenakan pengusaha online yang selama ini tidak dikenakan pajak akan dikenakan pajak yang serupa dengan pengusaha tradisional. Kesimpulan, pimpinan sidang, tim promotor, dewan penguji, dan para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan. Tibalah kita kepada kesimpulan dalam penelitian ini yang oleh Promopendus bersumber dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama, teknik based erosion profit shifting yang biasa dilakukan oleh multinational enterprise untuk menghindari pajak dalam bisnis e-commerce dan digital ekonomi dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, melalui penggunaan bentuk usaha tetap di yurisdiksi pajak rendah ataupun yurisdiksi tanpa pajak. Yang kedua, melalui praktik transfer pricing, melalui entitas yang memiliki hubungan istimewa untuk mengurangi kewajiban pajak di negara sumber. Dan yang ketiga, melalui praktik belanja perjanjian atau tax treaty shopping, yurisdiksi pajak memberikan manfaat pajak yang signifikan. Yang kedua, strategi negara India, Australia, Inggris, dan Malaysia untuk menanggulangi multinational enterprise yang melakukan praktik BEPS di bidang e-commerce dan digital ekonomi dilakukan dengan cara yang pertama, semua negara yurisdiksi secara unilateral mengembangkan dan mengamandemen peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Keuangan, dan merealisasikan pemungutan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, juga melakukan berbagai upaya hukum untuk pencegahan dan mengatasi base erosion and profit shifting. Yang kedua, semua negara atau yurisdiksi penelitian mewajibkan plafon digital untuk memungut pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, India, Inggris, dan Australia secara unilateral menetapkan kehadiran ekonomi signifikan untuk menggantikan kehadiran bentuk usaha tetap. Yang keempat, semua negara atau yurisdiksi penelitian melakukan kerjasama internasional, baik itu secara bilateral maupun multilateral, yang diwujudkan melalui perjanjian penghindaran pajak berganda, multilateral instrumen, dan pelaporan negara by negara.
Yang kelima, semua yurisdiksi penelitian mengembangkan ketentuan hukum anti pengindaran pajak, baik itu melalui General Anti-Avoidance Rules dan Specific Anti-Avoidance Rules. Yang keenam, Australia dan Inggris mengembangkan sistem Departed Profit Tax atau DPT dan melakukan investigasi lalu lintas pembayaran antar yurisdiksi. Yang ketiga, formulasi hukum yang seharusnya Indonesia ciptakan untuk menanggulangi praktik BEPS di bidang e-commerce dan digital ekonomi dapat dilakukan melalui yang pertama, penentuan subjek hukum bentuk usaha tetap secara unilateral dapat digantikan dengan menggunakan prinsip kehadiran ekonomi signifikan dengan norma orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan usaha, termasuk mendapatkan, menagih, bertransaksi atau memelihara penghasilan ke wilayah dan di wilayah hukum Indonesia melalui kehadiran fisik atau tanpa kehadiran fisik dan tanpa batasan waktu dengan penghasilan bruto paling sedikit 4,8 miliar dalam setahun dan atau melakukan transaksi digital paling sedikit 500 transaksi per bulan atau 6.000 transaksi dalam setahun dan atau memiliki basis pengguna atau akses paling sedikit 1.000 pengguna per bulan atau 12.000 pengguna dalam setahun. Yang kedua, penerapan pajak penghasilan e-commerce dan digital ekonomi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, penerapan PPh final dengan tarif di kisaran 2-3% secara final dari peredaran bruto. Dan yang kedua, penerapan PPh non final yang mengikuti prinsip sumber sesuai penghasilan kena pajak. Yang ketiga, penerapan pajak pertambahan nilai dari sektor ini mengikuti prinsip tujuan atau destination principle dengan tarif tetap 10% dari dasar pengenaan pajak merupakan pilihan yang tepat. Demikian juga penetapan 53 perusahaan e-commerce dan digital per Januari 2021 sebagai pemungut pajak pertambahan nilai merupakan langkah yang cerdas dari Direktorat Jenderal Pajak. Keempat, penentuan objek pajak untuk PPh final ditentukan dari peredaran bruto multinasional enterprise yang bersangkutan. Sedangkan penentuan objek pajak PPh non final yang mengikuti prinsip sumber yang dapat ditentukan melalui karakterisasi pendapatan yang dikategorikan ke dalam pendapatan aktif dan pendapatan pasif, terutama pendapatan yang berasal dari transaksi hubungan istimewa yang mengikuti prinsip kewajaran. Yang kelima, penentuan besaran hak pemajakan dapat ditentukan dengan menggunakan metode pembagian laba atau dengan metode pembagian laba transaksi berbasis penjualan, yang tentunya didukung dengan perbaikan pedoman harga transfer untuk memfasilitasi alokasi pendapatan yang sejalan dengan penciptaan nilai dalam ekonomi digital atau alokasi pendapatan kepada bentuk usaha tetap. Lebih lanjut tentang metode pembagian laba dapat ditentukan sesuai kesepakatan secara bilateral antar yurisdiksi pajak yang berhubungan. Keenam, penerapan mekanisme anti-BEPS global dilakukan dengan cara memperkuat dan memperbaiki ketentuan penanggulangan penyalahgunaan peraturan domestik dilakukan dengan cara mengatur tentang General Anti-Avoidance Rule dan Specific Anti-Avoidance Rules. Saran, setelah membuat kesimpulan dari tulisan ini, maka sebagai tulisan yang bersifat ilmiah, maka Promopendus juga ingin mengajukan saran mengenai permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini, yakni yang pertama, diperlukan perbaikan terminologi hukum tentang subjek pajak dan objek pajak baru yang akan selalu ada dan kemungkinan hadir dalam bisnis internasional. Yang kedua, penegakan hukum dalam ranah pajak internasional, khususnya perpajakan e-commerce dan digital ekonomi, sangat mutlak diperlukan. Yang ketiga, untuk menghindari kemungkinan sulitnya kesepakatan atau konsensus global tentang perpajakan e-commerce dan digital ekonomi yang meliputi penentuan bentuk usaha tetap, karakterisasi pendapatan, dan pembagian pajak yang fair antara yurisdiksi, dan minimalnya hak pemajakan Indonesia yang sudah dikunci dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Maka Indonesia perlu segera menerbitkan peraturan perundang-undangan domestik tentang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi e-commerce dan digital ekonomi. Penulis atau Promopendus lebih memilih pemberlakuan PPh final dengan tarif pajak di kisaran 2-3% dikarenakan kesederhanaan prosedurnya. Yang keempat, untuk mendukung operasional dan administrasi perpajakan internasional yang berhubungan dengan perpajakan e-commerce dan digital ekonomi, maka Indonesia sangat memerlukan pembentukan satuan tugas perpajakan e-commerce dan digital ekonomi dan juga satuan tugas untuk anti penghindaran dan penggelapan pajak. Yang kelima, untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemapanan hukum, maka mengeluarkan suatu peraturan atau keputusan, seharusnya Menteri Keuangan dan Direktorat Pajak harus melakukan analisis mendalam melalui riset dan atau penyusunan naskah akademik atau bentuk analisis lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada konflik norma, ketidaksinkronan norma, dan atau penciptaan norma hukum baru dengan dikeluarnya peraturan atau keputusan tersebut terhadap hukum positif. Demikianlah ringkasan naskah disertasi ini saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi suatu sumbangan pemikiran yang berguna untuk bidang hukum perpajakan. Seperti kata pepatah, bahwa tidak ada gading yang tak retak. Demikian juga dengan tulisan ini, tidak luput dari kekurangan dan kehilapan.
bahwa berangkat dari kenyataan hukum dan pajak di Indonesia, maka pajak sangat penting untuk kemaslahatan dan masa depan bangsa Indonesia. Kita harus memastikan bahwa setiap penghasilan dan nilai tambah yang didapatkan oleh siapa saja dari dan di yurisdiksi hukum Indonesia harus dikenakan pajak yang relevan untuk itu. Kita harus bertempur untuk melawan penghindaran pajak, menegakkan hukum dan kedaulatan pajak Indonesia, khususnya tentang pemberlakuan pajak e-commerce dan digital ekonomi. Akhir kata, saya mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang besar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kepada pimpinan sidang yang terpelajar Bapak Dr. Edmund Makarim, Sarjana Hukum, Eskom LLM, promotor Promovendus, yaitu yang amat terpelajar Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, SH LLM PhD, dan kepada kopromotor Promovendus, yaitu yang amat terpelajar Bapak Profesor Gunadi MSc AK, dan kepada jajaran Dewan Penguji, yaitu yang terpelajar Bapak Kurnia Toha, Sarjana Hukum LLM PhD, dan yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Rosa Agustina, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang terpelajar Ibu Dr. Trihayati SHMH, yang terpelajar Ibu Dr. Yeti Kemalasari. Terima kasih. Saudara promotor, Saudara Promovendus, sudah cukup. Selanjutnya kita upayakan untuk menerapkan protokol dalam sidang promosi. Kami harapkan 45 menit untuk tanya jawab. Dan kami persilakan penjaga pertama yang terpelajar Ibu Dr. Yeti Komalasari Dewi SHMLI untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahnya. Dipersilakan untuk 5 menit pertama. Terima kasih. Terima kasih pimpinan sidang, Saudara Promovendus. Sebelumnya selamat, setidaknya sudah sampai pada tahap promosi. Ya, saya ada 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, ya, jika mengacu kepada kesimpulan nomor 3 Anda, ya, terutama poin pertama Anda mengusulkan, ya, karena itu adalah formulasi untuk ketentuan hukum, ya. Jadi Anda mengusulkan bahwa penentuan subjek hukum BUT secara unilateral dapat digantikan dengan menggunakan prinsip kehadiran ekonomi signifikan. Nah, saya ingin Anda menjelaskan, ya, apakah dengan demikian saat ini Indonesia belum, ya, mengenal prinsip, ya, kehadiran ekonomi signifikan. Kalau demikian, bagaimana dengan pasal 6, ya, ayat 1B dan juga ayat 6 dan 7 di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020, ya, tentang kebijakan sistem keuangan negara, ya, dan stabilitas ekonomi dalam kaitannya dengan pandemi dan seterusnya, ya. Di situ kalau Anda lihat pasal 6 ayat 1B dan juga pasal 6 dan 7-nya itu dikemukakan itu, ya, ada aturan mengenai kehadiran ekonomi signifikan, ya. Jadi tolong dijelaskan itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, ya, di rumusan masalah yang kedua juga Anda sudah melakukan studi perbandingan dengan fokus, ya, kepada pencegahan, upaya pencegahan, ya, penyalahgunaan treaty tax, ya, atau pajak, perjanjian pajak, ya, prevention on tax treaty abuse di 4 negara, yaitu India, Australia, Inggris, dan Malaysia. Tolong jelaskan secara singkat hal-hal penting fundamental apa yang membedakan, ya, upaya-upaya yang dilakukan ke-4 negara tersebut dengan upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Ya, karena Indonesia sudah melakukan juga, ya, upaya-upaya penanggulangan itu. Ya, kalau kita lihat di dalam data dari OECD, ya, dalam action 6 itu kan action 6, ya, dalam prevention on tax treaty abuse, ya, Indonesia juga, ya, sedang sudah disampaikan sudah melakukan upaya-upaya. Nah, tolong dijelaskan, ya, hal-hal signifikan yang berbeda yang mana, ya, dari 4 negara itu dengan Indonesia. Ya, sekian kepemimpinan sidang. Silakan dijawab, Promovendus. Terima kasih. Saudara Promovendus, silakan beri jawaban dengan singkat dan padat. Dipersilakan. Yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Yeti Komalasari Dewi, Sarjana Hukum LMI, izinkan saya menjawab. Memang benar Ibu bahwa kita juga sudah mengenal kehadiran ekonomi signifikan dalam peraturan perundang-undangan kita. Baik itu dari Undang-Undang nomor 1 nomor 2 tahun 2020 atau dari Perpu nomor 1 tahun 2020 junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Tapi belum dikonkretkan mengenai penggunaannya di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah norma berbicara dari bagaimana kesamaan bahwa
pedagang ataupun pengusaha dalam lokal yang dikenakan sebagai pengusaha kena pajak dikenal dengan batas 4,8 miliar. Nah, berangkat dari logika itu bahwa seharusnya penjual online juga yang mendapatkan penghasilan sebesar 4,8 miliar tersebut juga dikenakan pajak yang relevan untuk itu. Yang kedua, mengenai strategi daripada beberapa negara perbandingan, India, Inggris, Australia dan Malaysia, di kita memang masih berupa konsep dan peraturan di peraturan perundang-undangan. Tapi mereka sudah lebih dahulu secara unilateral menerapkan pajak ataupun digital service tax dari sektor ini. Mereka sudah mendapatkan uang sangat besar, pendapatan negara mereka dari sektor e-commerce dan digital ekonomi ini. Yang kedua mengenai untuk prevention treaty itu, semua negara yang di bawah naungan OECD dan G20 memang secara konsensus juga sekarang sudah melakukan upaya dalam artian untuk treaty EBUS tadi. Itu, Bu. Masih ada 1 menit untuk Bu Yati Maniangga. Boleh? Iya, baik. Kalau gitu 1 menit saya mengaitkan ya pertanyaan kedua tadi, jawaban Anda kedua dengan pertanyaan berikutnya ya. Kalau demikian ya, yang pertama ya, kalau Anda mengatakan sudah ada peraturan perundang-undangannya, gitu ya, tapi perlu dikonkretkan, mungkin harus direvisi karena berarti kalau kita membaca kesimpulan Anda itu belum ada sama sekali, begitu ya. Ya, untuk yang usulan perubahannya itu mungkin satu ya, jadi tidak konsisten jadinya ya. Kalau memang sudah ada ya tinggal dikonkretkan, harusnya rumusannya adalah ya dikonkretkan. Jadi apa yang kurang dari peraturan yang ada ya. Yang kedua, kalau Anda mengatakan kemudian Indonesia sudah melakukan upaya tetapi dalam bentuk peraturan perundangan dan norma, saya agak bingung. Sementara Anda mengatakan negara lain sudah dalam bentuk action. Nah, jadi saya agak bingungnya adalah bukankah nanti peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan ya. Gitu. Jadi apa yang kurang dari ya pencegahan ya penyalahgunaan perjanjian pajak ini kalau begitu, gitu. Atau perlu instrumen yang lain. Jadi tidak sekedar peraturan perundang-undangan mungkin, tetapi butuh mungkin action yang lain. Gitu. Ya, jadi harus dibedakan nih, jadi berikutnya normanya sudah ada, peraturan perundang-undangan sudah ada, tinggal pelaksanaannya. Nah ini yang mana berarti? Jadi yang terhormat dan pelajar Ibu Dr. Yati Kumalasaris Dewi Sarjana Hukum LI, izinkan saya menjawab. Artinya sebenarnya kalau peraturan perundang-undangan kita itu belum diatur normanya seperti yang kita temukan di sini oleh Permendis. Cuma di sana dibuat ada prinsip keadilan ekonomi signifikan. Nah, dari undang-undang turun ke peraturan Menteri Keuangan. Nah, sebenarnya kalau mau diteruskan ini dalam peraturan Dirjen Pajak bisa dieksekusi dalam peraturan Dirjen Pajak, ini sudah bisa dieksekusi. Sehingga Indonesia secara langsung sudah menerapkan pajak penghasilan dari sektor ini. Itu maksud saya, Ibu. Saya rasa cukup. Untuk berikutnya kami persilakan kepada penyangga kedua yang terpelajar Ibu Dr. Tri Hayati SHMH untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Russell Butar-Butar, Saudara Promovendus, saya hanya ingin mengklarifikasi mungkin dari permasalahan yang Saudara kemukakan di dalam disertasi ini. Untuk permasalahan yang pertama, ini terkait dengan teknik BEPS yang biasa dilakukan oleh multinational enterprise, ya gitu kan. Nah, dari permasalahan yang pertama ini, Anda menyimpulkan ya, jadi ada beberapa cara untuk penghindaran pajak di dalam bisnis e-commerce dan digital ekonomi. Ada 3 cara di sini ya Anda kemukakan. 1, 2, 3 saya tidak bacakan. Nah, dari dari penelitian yang Anda lakukan untuk pertanyaan yang pertama ini tentu tidak hanya memaparkan atau mendeskripsikan saja, tetapi pasti ada analisis yang bisa diambil atau best practice ya. Jadi teknik BEPS yang dilakukan kemudian Anda membandingkan dengan beberapa negara, tadi menyambung dari pertanyaan Ibu Yeti sebelumnya, yaitu negara India, Australia, Inggris dan Malaysia. Nah, best practice apa sih yang Anda ambil, Anda simpulkan, kemudian tadi juga menyambung ya, saya ingin mempertegas lagi untuk dapat diterapkan di Indonesia gitu ya. Jadi lebih konkret untuk menjawab itu. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua,
di dalam saran Anda mengemukakan ada 5 saran. Ya, ada 5 saran. Nah, dari 5 saran ini tentu dari permasalahan ini Anda memerlukan saran gitu ya. Jadi karena namanya permasalahan ini pasti harus ada pemecahannya, solusinya. Nah, saran yang 5 ini untuk yang permasalahan pertama, kedua atau ketiga. Gitu ya. Karena itu kan sebenarnya harusnya konsisten gitu, nyambung ya. Jadi dari permasalahan pertama, apa sih saran Anda? Bahwa ada teknik BEPS nih di dunia seperti ini dengan 3 cara. Nah, saran Anda seperti apa untuk bagaimana memformulasi regulasi yang ada di Indonesia? Gitu. Kemudian yang kedua, nih ada nih bagaimana cara penanggulangan untuk penghindaran pajak dalam e-commerce dan digital di beberapa negara. Ya, ada nggak saran Anda? Oh, misalnya dari 5 negara ini ternyata ada konsep atau metode atau cara yang ideal yang bisa diterapkan di Indonesia sehingga Indonesia itu harus melakukan apa-apa. Itu jadi konkret gitu ya terkait dengan permasalahan. Begitu juga apalagi nomor 3. Ini sebagai gongnya ini ya untuk formulasi ini gongnya dari penelitian Anda sebagai penemuan yang akhirnya di sini ya. Itu aja dari saya 2 permasalahan. Silakan Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, silakan memberikan jawaban secara singkat dan padat. Yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Trihati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, izinkan saya menjawab. Yang pertama itu adalah tentang bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap ini adalah menjadi langkah awal kita memasuki dalam artian industri pemajakan. Nah, bentuk usaha tetap ini tidak mungkin dihadirkan karena dia butuh kehadiran fisik. Nah, di bisnis e-commerce dan digital ekonomi ini digantikan dengan prinsip kehadiran ekonomi signifikan. Sehingga dia seakan-akan bahwa dia itu kehadiran BUT-nya terpenuhi. Itu yang pertama. Sehingga Indonesia memiliki hak pemajakan terhadap entitas bisnis atau multinasional enterprise yang melakukan bisnis Indonesia. Sehingga artinya kita geser dari objek pajaknya menjadi subjek pajak. Itu prinsip dari kehadiran ekonomi signifikan. Yang kedua mengenai best practice-nya segala macam di situ. Nah, di situ memang sudah saya uraikan di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Artinya secara holistik juga bahwa pengendalian pajak ini juga berhubungan dengan strategi yang lain. Artinya di dalam OECD G20 juga ada di situ namanya 15 tata cara dalam untuk menghalau BEPS, sehingga berujung kepada artinya bagaimana pengadministrasian, bagaimana penegakan hukum, dan itu yang saya coba sampaikan di saran itu. Artinya untuk mengeksekut itu dibutuhkan satu tim sebenarnya, sehingga dalam artian bisa diawasi secara administratif bagaimana setelah hak pemajakannya ada, kemudian mereka menghindar pajak lagi. Nah, di situ kita akan langsung masuk terhadap pokok persoalan apa yang harus segera diselesaikan, apa yang harus segera direncanakan, atau kebijakan pajak apa yang harus ditempuh untuk mengurangi dan meminimalisasi penghindaran pajak tersebut. Demikian. Gimana Ibu? Saya rasa sudah cukup. Putri masih boleh nanti satu lagi. Jadi terkait tadi Promovendus menjawab hal konkret itu adalah bahwa hanya terkait BUT yang kemudian diganti dengan kehadiran ekonomi signifikan gitu ya. Nah, pertanyaan saya lebih jauh, apakah saat ini di Indonesia sudah memiliki regulasi yang menjadi landasan atau menjadi legal basis dari kehadiran ekonomi signifikan? Tolong disebutkan. Untuk prinsip itu kita sudah menganut. Maaf. Ya, silakan. Untuk prinsip itu kita di Peraturan Menteri Keuangan sudah diterapkan bahwa kita mengenal kehadiran ekonomi signifikan. Tetapi belum dijelaskan penormaan tentang bagaimana sih kehadiran ekonomi signifikan itu dalam ranah pajak penghasilan. Demikian Ibu. Bisa disebutkan itu tahun berapa Peraturan Menteri Keuangan nomor berapa? Di PMK 48 tahun 2020. Baik, saya rasa cukup. Selanjutnya, baik. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada penyanggah ketiga, Bapak Kurnia Toha SH LLM PhD,
untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Silakan. Baik, terima kasih yang terhormat Ketua Sidang, Saudara Pempendu. Saya ingin meneruskan pertanyaan dari Ibu Yeti dan Ibu Tri ya. Jadi digital ekonomi dan e-commerce ini sudah cukup lama kan jalannya. Dan negara-negara yang menjadi komparatif di dalam disertasi ini juga sudah lama menerapkan itu dengan unilateral ya, unilateral mereka menerapkan baik PPN maupun PPH. Nah kita ini lambat sekali ininya menerapkannya. Nah Undang-Undang Cika dan Undang-Undang Nomor 2 itu sudah mengakomodir prinsip itu. Jadi kehadiran ekonomi yang signifikan dan partisipasi pengguna itu sudah. Tapi kenapa kok ini sudah kita telat? Sudah lama ini ketinggalan. Nah sudah ada undang-undang yang ngatur, tapi kok belum dilaksanakan juga. Padahal undang-undang Cika itu PP-nya aja, peraturan pelaksana itu ada batas waktunya itu harus selesai. Nah ini kira-kira ada apa di balik itu? Kemudian kan menurut OECD ada, itu pertanyaan pertama. Ini berhubungan juga dengan pertanyaan itu, pertanyaan kedua. Menurut OECD kan ada 3 hal yang bisa menggantikan BUT. Ya. Yaitu user participant, marketing intangible, dan significant economy present. Nah, di Undang-Undang Cika dan Undang-Undang Nomor 2, kita hanya menganut 2. Kehadiran ekonomi, signifikan, dan partisipasi pengguna. Nah, kenapa nggak ikut menganut juga marketing intangible itu? Itu kira-kira alasannya apa itu? Ya, silakan. Silakan Promovendus menjawab secara singkat dan padat. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Kurnia Toha, Sarjana Hukum LLM PhD, izinkan saya menjawab. Untuk kaitan pertanyaan yang pertama tadi, seharusnya sebenarnya Indonesia melalui peraturan Dirjen Pajak saja sudah cukup untuk mengeksekut penerapan pemberlakuan pajak digital ini, PPh digital ini. Nah, persoalan kenapa di Indonesia mungkin bukan wilayah hukum saya untuk dalam artian tetapi kalau kita lihat di sini adalah memang Amerika Serikat secara gencar juga melakukan semacam keberatan juga. Mereka tidak happy kepada seperti negara India, Inggris dan Australia yang telah memperlakukan pajak DST ini. Jadi mereka banyak juga melakukan bahwa ini diskriminasi kepada perusahaan-perusahaan dari negara kami seperti Google, Facebook dan lain-lain. Dan itu mungkin akan lebih kepada pertimbangan ekonomi dan pertimbangan politik ataupun pertimbangan perdagangan yang lainnya. Yang kedua mengenai intangible participant. Intangible participant ini memang menjadi sangat sulit untuk dilakukan karena untuk valuation Pak, penilaian. Bagaimana sih menilai intangible ini? Karena kita kalau bicara kode intangible seperti di Amerika di kode 301 kalau nggak salah, itu bahwa ini sangat susah untuk menentukan bagaimana dasar pengenaannya sebagai artinya dasar pengenaan pajak gitu loh Pak. Nah ini yang menjadi sangat sulit. Jadi artinya yang bisa secara fisik dilihat adalah bagaimana user partisipannya, bagaimana dengan pendapatannya, itu yang bisa dinilai ataupun diaudit secara langsung. Terima kasih. Bagaimana Pak Kurnia? Apakah sudah cukup? Cukup, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang amat terpelajar, Profesor Dr. Voltak Maruli, John Liberty Hutagaol, SEAK, MAK, MEC Johan, dan CA. Silakan untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahan. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Promotor dan Co-Promotor, demikian juga kepada Saudara Promovendus yang sudah bisa sampai kepada tahapan akhir sidang terbuka promosi doktor. Saudara Promovendus, sebagaimana kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan disruptive impact atas perekonomian dan bisnis, serta tentunya terhadap administrasi dan kebijakan pajak secara global. Dampak luas atas perpajakan sedang dan sudah dibahas serta diupayakan untuk segera menghasilkan konsensus global dalam bentuk multilateral convention yang kiranya akan dicapai dalam waktu dekat ini.
Sebagaimana kita ketahui, ada dua isu terkait dengan pemajakan atas global income dari multinational enterprise terkait dengan digital economy. Pertama, menentukan nexus dan metode alokasi global income ke masing-masing negara pasar atau sering kita sebut sebagai source country dengan negara-negara pemilik intangible atau sering kita sebut sebagai negara domisili. Solusinya adalah Pillar 1, yaitu Unified Approach. Yang kedua, mencegah dampak luas dari praktek penghindaran pajak secara global atau sering kita sebut Global Anti-BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Ada 4 metode anti-BEPS yang sedang dibahas di Forum International Inclusive Framework on BEPS di OECD Paris, yaitu yang pertama Inclusive Income Rule, yang kedua Subject to Tax Rule, yang ketiga Underpayment Tax Rule, dan yang terakhir adalah Switch Over Rule. Namun demikian, sebelum Multilateral Convention diterapkan, tidak ada larangan bagi negara-negara anggota Inclusive Framework on BEPS yang kurang lebih 138 jurisdiksi untuk menerapkan unilateral approach seperti yang dilakukan tadi di Inggris, Diverted Profit Tax, di India, Equalization Levy, kemudian di beberapa negara Digital Service Tax atau Electronic Transaction Tax, Significant Economic Pressure seperti di Israel maupun di India. Sebaliknya, untuk pajak tidak langsung seperti PPN, GST, atau pajak penjualan, dianjurkan untuk dipungut atas transaksi elektronik atau perdagangan melalui sistem elektronik PMSE berdasarkan hukum domestiknya, karena sifat dan karakternya teritorial sehingga tidak mengakibatkan double taxation. Nah, pertanyaan saya kepada Promovendus, dengan kondisi perkembangan dunia saat ini sebagaimana tadi yang saya jelaskan, dan yang kedua, mengingat Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan yang berlaku nantinya tahun 2022. Bagaimana pendapat saudara Promovendus sebaiknya Indonesia merespon dan memanfaatkan opportunity dari perkembangan tersebut, terlebih Indonesia di akhir tahun ini 2021 sebagai ketua G20. Mungkin saudara bisa menjelaskan. Terima kasih. Saudara Promovendus, silakan menjawab secara singkat dan padat. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagal. Izinkan saya menjawab. Memang Indonesia sudah memiliki legitimasi yang sangat kuat dalam pengenaan pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan DST dari sektor ini. Itu tadi yang dikatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang HPP, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang baru disahkan, kemudian PMK 48 Tahun 2020 tentang penerapan kehadiran ekonomi signifikan. Persoalan utamanya sebenarnya bukan mengenai bagaimanakah Indonesia untuk memberikan argumentasi apabila Indonesia dalam hal ini menggunakan secara unilateral penerapan pajak penghasilan dari sektor ini kepada OECD dan G20. Apalagi ada opportunity atau kesempatan bahwa Indonesia sebagai ketua G20 harus bisa meyakinkan OECD dan G20 bahwa pemberlakuan digital tax ataupun PPh ini bukanlah bentuk diskriminasi kepada perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara OECD atau G20. Malah, jika sebenarnya Indonesia tidak memperlakukan PPh atau digital tax ini seperti dikatakan memberikan eksklusivitas kepada mereka. Karena di satu sisi, bisnis konvensional dipajakin sementara mereka tidak dipajakin. Yang kedua, pajak ini juga untuk kemaslahatan ataupun hak asasi manusia. Pengembangan Indonesia membutuhkan pajak ini dari sektor ini untuk membiayai perekonomian, membiayai pembangunan di Indonesia. Indonesia memang harus memiliki keberanian untuk mengutarakan maksudnya. Dari segi aturan sebenarnya Indonesia sudah sangat kuat dan sangat siap untuk memperlakukan PPh ataupun digital tax ini. Dari segi undang-undang juga, kemampuan politik kita juga sudah cukup mumpuni untuk itu.
Sementara memang kita harus delay dulu dalam artian konsensus global. Tapi Indonesia juga harus memberikan batasan waktu yang jelas bahwa apabila disampai misalnya tahun 2022, maka Indonesia artinya konsensus global itu tidak didapatkan, maka ya Indonesia akan menerapkan PPH atau digital tax ini. Mungkin paling lambat di awal tahun 2023. Demikian. Silakan, Prof. Sekiranya masih ada pertanyaan. Ya, cukup. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Sebenarnya Prof. Sebagai penguji eksternal kami berikan waktu lebih panjang daripada penguji domestik. Kalau Prof ingin menambah pertanyaan, dipersilakan. Masih ada waktu 2 atau 3. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang atas waktu yang masih ada. Pertanyaan saya yang berikutnya adalah, sebagaimana kita ketahui, dalam waktu dekat ini, seandainya multilateral convention sudah disepakati tahun 2023, tentunya bagaimana Indonesia dan negara-negara lain di dalam merespon multilateral convention tersebut, karena banyak negara yang juga tidak dilibatkan di dalam proses kesepakatan global tersebut. Mungkin Saudara Promovendus bisa memberikan pandangan ini dalam upaya menyeragamkan langkah pola di dalam pemajakan atas transaksi global dari digital ekonomi. Silakan Saudara Promovendus. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Paul Tamaruli, John Liberty Utagaol, izinkan saya menjawab. Memang kembali kepada persoalan bahwa perpajakan ini adalah persoalan permasalahan politik paling klasik sepanjang peradaban di dunia ini. Apakah misalnya dalam arti multilateral instrumen itu bisa memberikan secara konsensus global di kita, katakan, kemudian tadi ada beberapa pihak yang menjadi tidak diikutkan dalam hal itu, tentunya itu juga menjadi pertimbangan untuk Indonesia. Indonesia mungkin akan memiliki secara pandangan politik ekonomi atau politik hukumnya, apakah ikut dalam keputusan dari OECD ataupun G20 ini. Nah, ini kembali kepada aturan pandangan ataupun perspektif politik ataupun perspektif perdagangan yang lain. Tapi kalau kita kembali ke tadi bahwa apakah secara hukum aturan hukum kita sudah siap, saya akan menyatakan bahwa Indonesia sudah sangat siap untuk menerapkan pajak penghasilan atau DST ini. Nah, ini akan dikembalikan kepada kemauan politik pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih. Bagaimana, Prof. John? Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Baik, kalau begitu. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada yang amat terpelajar, Profesor Rosa Agustina, untuk menyampaikan pernyataan ataupun sanggahan. Silakan, Prof. Terima kasih, Bapak Pimpinan Sidang. Saudara Promovendus, saya ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, inti dari penelitian Anda adalah ada asumsi bahwa meningkatnya transaksi e-commerce dan digital ekonomi secara global, termasuk di Indonesia, tidak serta-merta berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak dari sektor ini. Kemudian Anda melakukan penelitian, ya. Tujuannya adalah menyelaraskan, merancang, dan sekaligus menegaskan formulasi hukum yang tepat untuk menjangkau pajak dari sektor digital ini. Ya, formulasi hukum ya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah menemukan formulasi hukum yang tepat yang berpengaruh pada penerimaan pajak? Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, halaman 369 ya. Ada subbab ya yang 3. Itu tentang kasus perpajakan e-commerce di Indonesia. Cuma 1 kasus ya. Ya.
Saya tadinya berharap ada B, ada C gitu. Tapi tiba-tiba sudah E. Ya, di halaman 372. Kasus Google. Ya. Nah, pertanyaannya di dalam uraian kasus ini ya, Anda menyatakan di sini ya, ada modus yang lazim dilakukan oleh konglomerat teknologi internasional yang dikenal dengan istilah double iris with a Dutch sandwich. Nah, bagaimana mengatasi ini? Ya, mengatasi double iris with a Dutch sandwich. Ya. Silakan. Saudara Prof. Silakan menjawab secara singkat dan padat. Hormat dan amat terpelajar, Profesor Dr. Rosa Agustina, SHMA. Izinkan saya menjawab. Ya, dalam penelitian ini sebenarnya kita menemukan formulasi hukum yang tepat untuk dalam usaha memajaki e-commerce dan digital ekonomi. Yaitu bagaimana kita memformulasikan prinsip kehadiran ekonomi signifikan terhadap kenyataan hukum perpajakan di Indonesia. Baik itu dari menyesuaikannya dengan bisnis fisik ataupun bisnis konvensional yang selama ini. Itu yang didasarkan pada pengusaha kena pajak yang beromset 4,8 miliar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pertanyaan mengenai double iris sandwich. Ini memang yang cukup memberikan dunia, termasuk Australia dalam khususnya, bahwa ada juga yang mengenal bahwa pajak e-commerce dan digital ekonomi ini sering dikatakan dengan pajak Google. Kenapa pajak Google? Karena memang Google lah yang sangat mumpuni dalam artian melakukan strategi pengindaran pajak melalui double iris sandwich itu. Bagaimana mereka bisa mengekstraksi kepemilikan, misalnya kepemilikan dia punya paten, dia mendaftarkannya di Belanda, kemudian di Luxembourg, kemudian menggeser kepemilikannya, pemilik manfaatnya di mana secara beneficial owners, kemudian domisilinya akan digeser, dan akhirnya si Google ini pun tidak akan membayarkan pajak di jurisdiksi manapun. Nah, ini akan menjadi dilema di semua jurisdiksi. Sehingga dengan adanya kehadiran ekonomi signifikan ini, katakan Google menghasilkan pendapatan di atas 4,8 miliar katakan, nah kita bisa akan mengenakan pajak ataupun PPh ataupun DST sesuai dengan formulasi yang sudah saya buatkan di disertasi ini. Demikian, Prof. Ya, Prof. terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Apakah masih ada pertanyaan, Prof? Masih punya waktu 2 menit. Mempertegas saja. Jadi ini kasusnya cuma satu ya, Google ya? Siap, Prof. Iya, Di Prof. Indonesia. Iya, Prof. Oh, kalau gitu tidak perlu mungkin ada A ya? Oh iya, Prof. Ya. Saya kira cukup, Bapak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih, Prof. Waktu masih tersisa 5 menit, karena berikutnya adalah Promovendus mempunyai kopromotor dan promotor, maka lazimnya kopromotor dan promotor tidak memberikan pertanyaan pada sidang. Maka saya sebagai ketua sidang mengambil 5 menit terakhir tersebut untuk memberikan pertanyaan kepada saudara. Pertanyaan pertama adalah, menyambung pertanyaan dari penguji sebelumnya, maka ada istilah kehadiran fisik dan signifikan. Sementara pasal 2 Undang-Undang ITE telah menyatakan keberlakuan hukum Indonesia berlaku secara ekstrateritorial. Mengapa tidak dimasukkan dalam paradigma kehadiran signifikan? Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang e-commerce, dan pada saat Anda menggunakan kata dan digital ekonomi, seakan bahwa kata e-commerce dan digital ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Padahal kita bicara e-commerce tidak hanya jual beli, ada lisensi software dan seterusnya. Ya, jadi kerangka konsep saudara tentang definisi e-commerce itu terkesan hanya mengatakan jual beli barang bergerak yang dibuat secara online.
padahal dia mencakup digital property. Digital economy akan mencakup beberapa model bisnis. Ada IoT sebagai produk, ada artificial intelligence, ada penyelenggaraan jasa big data, ada penyelenggaraan cloud computing, tapi itu semua kata kuncinya adalah di software. Terhadap software, ada menjadi objek penghasilan, yaitu royalty income. Dan royalty income adalah merupakan objek pajak yang harusnya digunakan atau diambil oleh negara pengguna. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kurnia sebagai pertanyaan, kenapa tidak dianggap itu user partisipan? Keberadaan sesuatu yang digunakan oleh bangsa di negara lain, justru itu mendapatkan manfaat nilai ekonomis dan merupakan objek pajak penghasilan royalty income yang seharusnya juga dipungut oleh Indonesia. Bagaimana pendapat saudara tentang hal tersebut? Persilakan. Terima kasih yang amat terpelajar, Bapak pimpinan sidang. Mungkin saya menjawab. Memang ini dalam artian kalau berbicara tadi mengenai software ataupun royalty di situ, bahwa dalam WCD ataupun ya aturan daripada United Nations bahwa dia akan dikenakan pajak di tempat di mana didaftarkan hak paten itu. Jadi artinya kita tidak memiliki hak juga yurisdiksi untuk pajakin itu karena memang irah-irahnya sudah demikian. Jadi dia akan membayar pajak itu, ditarik pajak itu di tempat di mana hak paten ataupun hak eksklusivitas lainnya atau hak cipta lainnya didaftarkan. Itu. Kaitan dengan e-commerce dan digital economy ini lebih kepada sebenarnya membedakan bahwa e-commerce itu lebih kepada perdagangan, sementara digital economy juga menyangkut AI, menyangkut tadi cloud computing dan segala macam, big data dan segala macam penyediaan itulah masuk ke dalam industri digital economy. Demikian. Terima kasih jawabannya Saudara Promofendus. Royalty income berdasarkan suatu hukum nasional merupakan objek pajak penghasilan di negara penggunanya. Bagaimana hal itu kalau dikatakan dia di mana terdaftarkan? Karena pertama, hak cipta atas software itu yang lazim berlaku, bukan hak paten atas software. Kalau hak paten atas software itu hanya beberapa negara tertentu. Dan dia diajukan pemeriksaan substantif. Tapi nilai ekonomis baru bisa diberikan atau dapat diraih pada saat dia digunakan oleh negara penggunanya. Dan di negara pengguna berlaku extraterritorial jurisdiction. Mungkin itu bisa saudara pertimbangkan untuk melakukan pemberian masukan terhadap disertasi saudara. Jadi tidak semua kalau dikatakan kita konvensi internasional kemudian merugikan kepentingan nasional, apa yang harus diambil posisinya oleh negara, di mana ada kepentingan nasional yang juga menjadi perhatian kita untuk mendapatkan perlindungan. Karena itu penting. Ya, yang berikutnya tadi istilah terhadap digital economy dan e-commerce mungkin perlu Anda berikan perbaikan pada kerangka konsep dan definisi operasional. Dan definisi operasional biasanya tidak menyatakan asumsi. Asumsi itu masuknya di sekitar hipotesa ya. Demikian yang kita bisa berikan masukan. Waktu selesai, saya pikir ujian telah berakhir, maka ujian berakhir pada pukul 13.59. Waktu habis, ujian selesai. Sidang telah berakhir. Izinkanlah saya dan tim penguji lainnya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Sidang saya skors untuk beberapa saat. Promovendus dan undangan diharapkan tetap berada di ruang pertemuan daring ini. Hadirin tamu undangan dimohon menunggu sejenak untuk mengikuti lanjutan ujian promosi ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ruslan Putra, mahasiswa angkatan 2017, program doktoral Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keseharian saya adalah sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Mukarno dan sebagai managing partners di Ruslan Putra and Partners. Adapun judul penelitian atau disertasi saya adalah upaya penanggulangan business erosion and profit shifting oleh multinasional enterprise dalam bisnis e-commerce dan digital ekonomi di Indonesia. Adapun latar belakang penelitian ini adalah didasarkan pada kegelisahan bahwa begitu sulitnya memajaki transaksi internasional yang dilakukan oleh multinational enterprise dalam bisnis e-commerce dan digital ekonomi. Bahwa kita tahu perkembangan ICT ataupun internet telah mengakibatkan disruption terhadap keseluruhan aspek kehidupan manusia, khususnya di Indonesia dalam bisnis e-commerce dan digital ekonomi. Demikian juga bahwa kita juga masih terkungkung ataupun terperangkap dalam perjanjian pengindaran pajak berganda yang mana diinisiasi oleh para negara ataupun contracting state, di mana di salah satu pihak perjanjian pengindaran pajak berganda tersebut masih berdasarkan pada bisnis fisik ataupun kehadiran fisik, sementara bisnis e-commerce dan digital ekonomi tidak lagi mewajibkan ataupun mensyaratkan adanya kehadiran fisik. Oleh karena itu, penelitian ini sangat dibutuhkan untuk dilakukan untuk mencari formulasi hukum yang pas untuk menanggulangi pengindaran pajak berganda ataupun dalam artian meminimalkan pengindaran pajak penghasilan dari sektor e-commerce dan digital ekonomi. Penelitian ini menggunakan dua teori. Yang pertama, teori keadilan kepastian dan kemanfaatan dari Radbook. Kemudian yang kedua adalah teori kerjasama internasional. Diharapkan ke depan dengan penelitian ini, Indonesia akan dapat segera menginisiasi ataupun menerbitkan peraturan perpajakan untuk dalam rangka memajaki pajak penghasilan dari sektor e-commerce dan digital ekonomi. Penelitian ini juga sudah diterbitkan dalam 5 artikel internasional, 2 dalam konferensi internasional, dan 3 dalam jurnal Trindex Scopus, yaitu Q2, Q3, dan Q4. Diharapkan ke depan juga akan makin banyak jurnal-jurnal atau artikel internasional akan terbit dari penelitian atau disertasi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, para dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, para guru besar, terkhusus kepada promotor saya, Profesor Hikmahanto Juwana, SH LLM PhD, dan kepada kopromotor saya, Profesor Gunadi. Mudah-mudahan penelitian disertasi ini akan memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan itu sendiri, khususnya ilmu hukum dan perpajakan. Dan mudah-mudahan ke depan Indonesia akan segera bisa menerapkan aturan perpajakan untuk memajaki pajak penghasilan daripada bisnis e-commerce dan digital ekonomi di Indonesia. Salam. Terima kasih. Hadirin Bapak Ibu para tamu undangan yang terhormat, sidang promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Para undangan disilahkan menonaktifkan audio dan video masing-masing. Kepada saudara promovendus, dipersilahkan mengaktifkan audio dan video. Selanjutnya dipersilahkan Ketua Sidang memimpin acara promosi sidang tersebut. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Calon doktor saudara Rasal Butar-Butar, nomor pokok mahasiswa 170608404. Kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Kami persilakan kepada saya sebagai ketua sidang, sebentar ya. Saya sebagai ketua sidang bersama promotor yang diketuai oleh Profesor Hikmahanto Juwana SH LLM PhD
telah membahas mengenai perkembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi juga telah melaporkan hasil ujian proposal riset, seminar hasil penelitian, serta ujian hasil riset atau promosi saudara. Berdasarkan itu semua, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Russell Butar-Butar menjadi doktor dalam studi ilmu hukum dengan judisium. Dari sudut nilai yang diperoleh adalah sebentar, jangan terlalu tegang, Pak Russell. Sangat memuaskan. Selamat. Kami persilakan Saudara Promotor Profesor Hikmahanto Juwana SILM PhD untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilakan, Prof. Sambutan oleh promotor. Baik, terima kasih Bapak Dekan, Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah COVID-19, di mana proses untuk sidang terbuka kali ini pun dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan dalam rangka menghentikan penyebaran dari COVID-19. Saudara Dr. Russell Butar-Butar, SH, ST, MH, MM. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada saudara atas gelar akademik yang saudara peroleh pada siang hari ini. Dan tentu selamat juga saya sampaikan kepada keluarga saudara yang mendukung saudara sampai sekian tahun mendapatkan gelar akademik tertinggi ini, dan tentunya juga keluarga besar. Saudara, sebenarnya saudara memperoleh nilai yang lebih baik dari sangat memuaskan. Namun karena di UI ini katanya sulit masuk dan keluarnya juga sulit. Ya. Saudara sayangnya melampaui batas waktu yang ditentukan, sehingga kita tidak bisa memberikan saudara nilai yang maksimal. Tetapi sekali lagi saya mengapresiasi karena saudara sudah bekerja keras dan sebenarnya saudara bisa mendapatkan nilai yang terbaik apabila tidak ada masalah waktu. Sebelum saya lanjutkan sambutan saya ini, saya ingin meminta kesediaan dari kopromotor, yaitu Prof. Dr. Gunadi, MSc AK, untuk, ini agak sedikit inovatif nih, memberikan sambutan juga dalam kesempatan ini. Saya persilakan Prof. Gunadi. Terima kasih Pak Promotor Profesor Hikmahanto Juwana. Saudara Dr. Russell Butar-Butar, kami sampaikan selamat ya atas perjuangan selama ini. Dan kami menggarisbawahi dari yang disampaikan oleh promotor bahwa di hukum ini ya memang gampang susah ya, gampang susah. Karena apa, pengalaman saya menjadi promotor untuk 3-4 orang, tapi yang lolos baru 2 dengan Pak Russell ini ya, Pak Russell Butar-Butar. Jadi sekali lagi selamat ya, dan juga selamat kepada Ibu Sri Rama Butar-Butar ini ya. Barangkali dorongan itu sangat kuat sekali begitu untuk mendorong itu ya. Ini sebagai pesan terakhir kami sampaikan bahwa disertasi ini substansinya sungguh-sungguh sesuatu yang betul-betul novelty-nya amat baru sama sekali. Oleh karena itu barangkali tadi terutama dari saran-saran dari Bapak Ketua Sidang itu harus diperhatikan Pak. Barangkali mungkin pengalaman kita selama ini ya, Indonesia ini kan serba bisa, ya serba bisa kita itu. Dulu aja belum punya nexus pajak, sudah mulai pajak kok kita atas global itu. Intinya apa? Intinya adalah musyawarah gitu, musyawarah mufakat. Jadi barangkali itu suatu culture yang bagus juga ya, bahwa mungkin saran-saran tadi dimasukkan saja ke sana. Dan satu hal juga ya, bahwa mungkin mohon maaf, jadi usul saran Pak Doktor itu dirubah dengan saran dari
Prof. John Hutagal tadi ya, karena pajak penghasilan sifatnya global ya, maka itu yang apa tadi syarat untuk final itu dipertimbangkan lagi. Jadi nggak bisa final karena sifatnya global gitu ya. Oke, saya kira terima kasih dan sekali lagi selamat ya kepada semuanya. Semoga disusul dengan sukses-sukses berikutnya. Sekian, terima kasih Prof. Fik. Ya, terima kasih Prof. Gunadi. Terima kasih untuk sambutannya. Saya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Prof. Gunadi. Jadi kita tahu sebenarnya tidak hanya MNC, tapi banyak perusahaan itu tentu memang sulit kalau menghindar pajak, ya. Tapi mereka akan mencari tempat di mana pajak itu mereka bisa bayar dengan rendah. Jadi seperti sungai yang akan mengalir dari tempat yang tinggi, ini tinggi pajak, kemudian ke tempat yang rendah pajaknya. Nah, apalagi sekarang ini, dan ini merupakan orisinalitas dan kekuatan dari disertasi dari Dr. Russell Butar-Butar, yaitu dikaitkan dengan bisnis e-commerce dan digital economy. Karena terus terang dengan munculnya bisnis di sektor ini, memang sangat sulit pemerintah untuk mengenakan pajak. Ya. Oleh karena itu, saya sangat apresiasi bahwa disertasi ini judulnya adalah upaya penanggulangan base erosion and profit sharing ya dari MNC yang bergerak di dunia bisnis e-commerce dan digital economy. Nah, ini kebetulan sekali bahwa Pak Dekan ini adalah pakarnya. Ya, sebenarnya Pak Dekan ini harusnya masuk dalam tim penguji, tetapi alhamdulillah tadi beliau menyelipkan pertanyaan. Nah, ini dia. Dan menurut saya ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa, ya, memperlihatkan bahwa concern beliau juga terkait dengan masalah digital economy ini dan bisnis e-commerce ini sangat luar biasa dan ingin memastikan bahwa Indonesia kita tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh penerimaan negara dari sektor pajak. Saudara Russell Butar-Butar, saya tahu saudara sangat bekerja keras karena saya sejak awal tahu saudara sejak masih ikut kuliah, bahkan saya ingat pada waktu itu masih rambutnya panjang ya, masih gondrong, dan saya minta untuk segera dipangkas gitu ya, supaya kelihatan dokternya ini ceritanya. Dan alhamdulillah saudara bekerja keras, dan saya juga masih ingat saya agak keras sama saudara. Ya, saya terus terang kalau di Universitas Indonesia sangat keras terhadap para mahasiswa S3 saya, sehingga tidak heran kalau banyak yang mengatakan sudah susah masuk ke UI, keluarnya pun juga susah. Tetapi sebenarnya bukan kami ingin membuat susah. Kami ingin membuat disertasi ini suatu yang fenomenal, berarti bagi ilmu pengetahuan, dan tidak sekedar memberi gelar doktor bagi promovendus. Ya, jadi betul-betul kita ingin mengedepankan akademik dari penulisan disertasi. Untuk itu, sekali lagi saya juga dalam kesempatan ini mungkin mohon maaf kepada saudara, kepada keluarga yang kadang-kadang sampai malam bekerja. Bahkan saya masih ingat suatu hari, karena saya kebetulan sedang capek, saudara malam-malam datang ke rumah saya agak ngomel-ngomel. Nah, jadi ini saya juga mohon maaf ya, tetapi kemaslahatan kepentingan saudara. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penguji dan kopromotor saya. Saya ingin menyebut satu persatu, yaitu Profesor Dr. Gunadi, MSc AK, Saudara Profesor Dr. Rosa Agustina, Saudara Profesor, mohon maaf ini catatan saya agak hilang, tapi saya tahu ada Prof. John Hutagal, dan kemudian ada Dr. Trihayati
dan kemudian juga ada Dr. Yeti Komala Sari. Mohon maaf, mudah-mudahan saya nggak terlewat nama-namanya yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi banyak terima kasih Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu telah juga memberi warna pada disertasi Saudara Dr. Russell Butar-Butar. Ini gelarnya banyak sekali nih ya di belakangnya ini. Dan saya berharap Saudara Russell tetap berkomitmen untuk menjadi dosen, karena beliau ini adalah dosen dari Universitas Bung Karno. Dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Universitas Bung Karno karena telah memperoleh seorang doktor pengajarnya. Dan sekali lagi selamat kepada saudara, mudah-mudahan segera menyusul kami-kami untuk menjadi guru besar. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Terima kasih kepada Bapak Promotor dan Co-Promotor. Saudara Russell Butar-Butar adalah doktor ke-282 yang dihasilkan oleh program studi ilmu hukum, program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Merupakan doktor yang ke-11 yang lulus di tahun 2021 dan doktor ke-247 yang lulus setelah program Pascasarjana diselenggarakan langsung oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sekali lagi, perkenankan kami mengucapkan selamat dan mohon maaf sekiranya dalam penyelenggaraan ada hal yang kurang berkenan. Dan pada hari ini ternyata Pak Russell mendapatkan dua inovasi dari ketua sidang dan inovasi dari promotor dan co-promotor. Sekali lagi selamat. Dengan demikian sidang promosi doktor telah berhasil dilaksanakan. Dan dengan ini sidang terbuka promosi Doktor Universitas Indonesia saya tutup. Hadirin Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu pemberian ucapan selamat kepada doktor baru. Kami persilahkan yang pertama, yang terhormat dan terpelajar, Bapak Profesor Dr. Gunadi MSc.AK untuk memberikan kata ucapan selamat. Kami persilahkan Prof. Gunadi untuk memberikan ucapan selamat. Di unmute, Prof. Masih. Ya, Pak. Selamat ya, Pak. Russell Butar-Butar. Sukses. Terima kasih. Terima kasih Prof. Gunadi. Untuk selanjutnya, yang terhormat dan amat terpelajar, Profesor Dr. Rosa Agustina SHMH untuk memberikan ucapan selamat. Selamat kepada Dr. Russell Butar-Butar SH, ST, MH, MM. Di sekolah terus ya. Yang lahir tahun 1982, berarti sekarang usianya 39 ya. Sudah sukses ya mencapai gelar doktor. Sebelumnya adalah insinyur ya. ST, sarjana teknik mesin dari USU ya, tapi kemudian belok ya, kembali ke jalan yang benar, Prof. Kembali ke jalan yang benar. Sarjana hukum, kemudian magister hukum, kemudian doktor hukum, kemudian menjadi dosen di Fakultas Hukum, juga banyak banget ini. Ya, konsultan pajak, advokat, apalagi pasar modal, AKPI itu kurator ya. Ya, selamat ya, Dr. Russell Butar-Butar. Semoga kesuksesan hari ini diikuti dengan kesuksesan berikutnya. Ya, selamat juga untuk keluarga. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Rosa.
Untuk selanjutnya, yang terhormat dan amat terpelajar, Profesor Dr. Poltak Maruli John Liberty Utagau untuk memberikan ucapan selamat. Ya, saya mengucapkan selamat kepada Pak Russell, Dr. Russell Butar-Butar, dan istri serta anak dan keluarga yang hadir di sini. Di sini juga ada Dr. Sri Rama Butar-Butar, keluarga dari Pak Dr. Russell Butar-Butar. Dan juga ucapan selamat saya sampaikan juga kepada promotor dan kopromotor yang berhasil membimbing dan menghasilkan Dr. Russell Butar-Butar. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yang terhormat dan terpelajar, Bapak Kurniato HSH LLM PhD untuk berikan ucapan selamat. Terima kasih. Selamat kepada Dr. Russell Butar-Butar, juga kepada istri, anak, dan juga ibu ya, Bu Sri Rama Butar-Butar dan keluarga lainnya. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh bermanfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yang terhormat dan terpelajar, Ibu Dr. Trihayati SHMH untuk memberikan ucapan selamat. Baik, terima kasih. Untuk Saudara Dr. Russell Butar-Butar ya, pastinya selamat ya, selamat untuk Anda, untuk keluarga, untuk tentunya promotor, kopromotor, dan untuk Universitas UBK ya di tempat Anda bekerja. Dan mudah-mudahan dari hasil penelitian ini tidak berhenti di sini ya, tetapi ini sebagai awal dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perpajakan tentunya di Indonesia terkait hukum pajak internasional. Ya, mudah-mudahan Anda bisa berkiprah di sana. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yang terhormat dan terpelajar, Ibu Dr. Yeti Komalasari Dewi SHMLI untuk berikan ucapan selamat. Sekali lagi Dr. Russell Butar-Butar, selamat ya. Dan selamat sekali lagi juga selamat untuk promotor-kopromotor, selamat juga untuk keluarga inti dan keluarga besar dari Saudara Russell. Saya tahu tidak mungkin Anda menyelesaikan pendidikan S3 tanpa dukungan dari keluarga. Dan Dr. Russell, saya hanya mengingatkan bahwa mulai hari ini dan ke depan itu adalah sebenarnya Anda mulai ya membuktikan ya doktornya Anda ya kepada masyarakat. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Tim penguji meninggalkan ruang sidang. Demikian sidang promosi program studi doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.